Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung Sini, teman-teman, baik kabar. Semoga teman-temannya diberikan kesehatan, panjang umur, berrezeki, amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini masih memberikan edukasi yang cerdas kepada seorang ibu-ibu yang mengaku pengamat militer, tapi ternyata Nyai baru tahu ilmu militernya masih cetek. Masih tidak ada apa-apa dengan Nyai ya. Nah, kemunculan Nyai kali ini ingin memberikan sedikit pandangan yang lurus kepada Ibu Koni ya. Bu, lain kali kalau mengeluarkan statement itu berdasarkan data dan bukti, bukan berdasarkan bayaran, ya. Di sini Nyai melihat ibu ini memiliki sentimen tersendiri kepada Kasat, makanya dia menggiring opini bahwa kasus antara Effendi Simbolon ini itu adalah polemik antara Effendi Simbolon dengan Kasat, ya. Itu statement ibu jahat sekali, ya. Itu nggak boleh. Itu sama aja ibu memanas-manasi suasana gitu ya. Nah, di sini Nya ingin memberikan sedikit edukasi yang cerdas kepada Ibu Koni yang katanya pengamat militer ini. Belajar lagi tentang pasal-pasal tentang kemiliteran, Bu, biar kelihatan tidak belepotan ya. Di sini Nya ingin memberikan sedikit edukasi ya, Bu ya. Ini tentang penerimaan siswa baru atau prajurit baru di tubuh TNI. Ya, Ibu biar cerdas lah ya. Masa kalah sama Nyai sih yang bukan pengamat militer. Bab 6, pengangkatan prajurit siswa. Pasal 21, pengangkatan calon prajurit sukarela TNI yang terpilih menjadi prajurit siswa ditetapkan dengan keputusan Panglima atau pejabat lain yang diberi wewenang. Nah, itu ada bahasa ataunya, Ibu Koni. Berarti apa? Kalau atau pejabat lain yang diberi wewenang itu adalah Kastaf. Ya, jadi bukan mutlak keputusan Panglima TNI. Paham ya, Bu ya? Paham ya? Ibu ini mungkin karena kesel kali nggak bisa ketemu sama Pak Dudung dulu, waktu mau ketemu Pak Dudung ditolak, jadi akhirnya dia punya sentimen sendiri tuh, dia sekarang belain si Effendi Simbolon. Ibu perlu tahu nggak, Effendi Simbolon ini kalau datang ke daerah-daerah, keluarganya kalau datang ke daerah-daerah itu minta difasilitasi sama Pangdam, Danrem, Dandim, dan minta diberikan pengawalan, mobil mewah. Dananya dari mana, Bu? Hah? Bukan dari kantong Effendi Simbolon, malah minta oleh-oleh keluarganya Simbolon ini. Ya, perlu Ibu tahu. Justru keluarga Effendi Simbolon ini bikin susah Pangdam kalau apabila mereka lagi ke daerah. Bayangkan aja, mereka tuh minta mobil Alphard keluaran terbaru, lalu minta pengawalan, belum lagi minta oleh-oleh. Emang mereka tuh siapa? Pejabat? Bukan, cuma keluarga Effendi Simbolon. Dan Effendi Simbolon ini juga pernah dulu minta bantuan untuk acara Simbolon itu, nggak tahu berapa miliar gitu loh. Ya, Nyai juga lupa gitu ya, tapi bukan urusannya. Cuman begitu tidak dipenuhi oleh Pak Dudung pada waktu itu, dia jadi kesel sama Pak Dudung, makanya dia jadi sentimen kepada Pak Dudung, ya. Dan Effendi Simbolon ini juga bukan siapa-siapa di Partai PD Perjuangan, gitu loh. Bukan pengurus, juga bukan anggota DPR RI yang potensial, juga bukan kesayangan Bu Mega, gitu loh. Jadi Ibu nggak perlu bela-bela Effendi Simbolon. Ada hubungan apa Ibu sama Effendi Simbolon? Kok Ibu kesannya membela-bela Effendi Simbolon? Ya, sekali lagi Nyai katakan, statement Effendi Simbolon itu jelas dia merendahkan kehormatan TNI, bukan Kasat. Sekali lagi Nyai katakan, dia menyatakan bahwa TNI ini sekarang udah seperti gerombolan ormas. Ya, kan Ibu bilang waktu itu Ibu berikan, ya itu kan bahasa seperti hanya contoh. Nggak bisa, Bu. Begitu dia sudah mengeluarkan statement itu di ruang publik, itu sama saja dia sudah melukai hati prajurit TNI dan melukai hati masyarakat yang cinta TNI. Ibu kalau mau bela-bela orang tuh mikir, ya, kasihan loh. Karir Ibu selama ini jadi hancur gara-gara Ibu salah bela orang, ya. Bela yang bener, Bu, ya. Kalau salah ya salah, yang benar harus dibenerin. Bukan salah karena bayaran dibenerin gitu loh. Nggak boleh kayak gitu, ya. Dan perlu Ibu Koni tahu, pada waktu Andika menjadi Kasat, Andika itu beberapa kali meluluskan siswa-siswa yang tidak lulus, tapi diluluskan oleh Andika pada waktu jadi Kasat. Ya, itu ada macam-macam, ada maksudnya yang tidak memenuhi syaratnya itu ya administrasi, akademik, kesehatan, psikologi, lipers, jasmani, dan lain-lain.
Dan ibu tahu nggak, waktunya cukup lucu ya membaca di sebuah berita. Ternyata anak Pak Dudung yang katanya nggak dilulusin oleh Andika itu memiliki tinggi 172 cm. Sekarang peraturan Panglima TNI yang baru keluar ini, siswa baru, prajurit TNI yang baru itu paling tinggi 160 cm. Sebelumnya 163. Nah, pertanyaannya, anaknya Pak Dudung itu kan tingginya 172. Kenapa bisa tidak lulus? Ada apa? Ya, ada apa? Sedangkan kan peraturan yang sebelumnya itu diterima 163. Berarti kalau semuanya anaknya Pak Dudung 172, berarti harusnya udah lulus dong, karena udah memenuhi syarat. Kalau umur, nah kalau masalah umur, Nyai juga baca di berita itu memang umur anaknya Pak Dudung tuh Nyai baca dia kurang lebih dari 2 bulan dari yang ininya persyaratannya. Tapi perlu Ibu Koni tahu, mereka itu mengikuti pendidikan militer saat ini, tapi dilantiknya 4 tahun kemudian. Apabila dia masuk tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, berarti 2027 anaknya Pak Dudung tuh dilantik untuk menjadi prajurit militer TNI ya. Berarti umurnya sudah melebihi dari persyaratan, Bu. Jadi kalau Ibu bilang ini ketidakharmonisannya Pak Dudung sama Andika ini karena anaknya tidak diluluskan, ya, hati orang tua mana yang tidak kesel? Anaknya sudah memenuhi syarat yang sebenar-benarnya tapi tidak diluluskan oleh Panglima TNI. Pertanyaannya sekarang, Panglima TNI ini ada masalah apa dengan Pak Dudung? Ya, itu aja. Jangan Ibu menyudutkan Kasatnya aja, tapi Ibu juga harus objektif mempertanyakan sikap Andika, Panglima TNI. Kenapa dia terkesan sangat sentimen kepada Kasat? Itu kan tidak boleh. Dan Ibu juga harus tanya sama prajurit TNI bagaimana perasaan mereka dan penilaian mereka kepada Panglima TNI sekarang ini. Ya, yang mana banyak mecat-mecat prajurit gitu loh. Boleh kita memecat prajurit yang bersalah, boleh, tapi bukan hanya buat pencitraan. Ya, kasihan kan nih umpamanya prajurit yang baru nikah gitu ya, lalu dibuang ke daerah sedangkan gaji mereka berapa, Bu? Ya, kalau seorang prajurit itu sudah kenyang dan dia hidup tenang bersama istri dan anaknya, mereka juga akan fokus untuk mengabdi kepada negara. Tapi apabila dengan gaji kecil lalu mereka dipisahkan, si istri ada di Pulau Jawa, si suami ada di Papua, bagaimana seorang prajurit TNI fokus untuk mengabdikan dirinya menjadi abdi negara? Ya, jadi Bu paham ya, banyak prajurit-prajurit TNI yang dibuang-buang oleh Andika ke luar sana, jauh-jauh dari keluarga. Sedangkan Ibu tahu berapa sih gaji prajurit TNI? Itu Ibu harus pelajari lagi biar Ibu cerdas gitu loh. Jangan asal bela orang, Bu. Ya, Nyai itu miris banget gitu. Selama ini Nyai ngefan loh sama Ibu. Ternyata tapi begitu Nyai lihat ke sini statementnya kok cenderung menyudutkan salah satu orang gitu loh. Kalau Nyai nggak punya kepentingan dengan militer, nggak ada kepentingan dengan Kasat, nggak ada kepentingan dengan Andika atau Panglima. Kalau Effendi Simbolon, Nyai memang hajar karena mulutnya Effendi Simbolon itu tidak beres. Ya, tidak beres. Bu tahu, walaupun dia punya hak imunitas dan dilindungi oleh undang-undang di saat di ruang sidang komisi, tapi etikanya itu dipakai, Bu, kalau kita berbicara dengan tamu yang kita undang, apalagi pada rapat dengar pendapat. Ya, nggak boleh kita seenak-enaknya ngomong walaupun kita anggota DPR RI. Ada etikanya. Ya tentu dong, sebagai prajurit TNI mereka marah. Jangankan prajurit TNI, masyarakat, rakyat kecil aja begitu TNI direndahkan oleh Effendi Simbolon itu banyak yang marah, Bu, banyak yang menghujat Effendi Simbolon tanpa diinstruksi oleh Kasat. Itu yang berbicara hati karena kecintaan masyarakat kecil kepada TNI. Dan Ibu tahu, apabila negara ini perang, yang paling pertama turun itu adalah TNI, bukan DPR RI. Sekali lagi Nyai katakan, ya wajar dong kita ini merasa terganggu. Tiba-tiba ada anggota DPR RI yang minim prestasi, nggak berkualitas ini merendahkan kehormatan TNI. Sebagai masyarakat kita terluka, Bu. Sakitlah TNI kita direndahkan oleh
anggota DPR RI yang nggak ada prestasi ini, yang suka minta-minta kepada Pangdam, Dandim dan Rem ini. Effendi Simbolon ini kalau datang keluar kota kan suka minta difasilitasi, belum oleh-oleh segala macam. Itu yang mau Ibu bela. Bela itu yang kerja yang benar, Bu, yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada negara dan rakyat. Ya, nih Ibu biar cerdas dikit deh, Nyai kasih tahu. Ini belum banyak nih ininya Nyai ini, kunci-kunci Nyai ini. Nanti Ibu kalau Nyai keluarkan sekarang nih, nanti Ibu makin pusing ngadepinnya. Nyai satu-satu dulu Nyai lemparin, biar Ibu telaah dulu dengan benar, biar Ibu makin cerdas. Kalau bela orang tuh yang cerdas, Bu. Jangan asal membela orang gitu loh, ya. Saking semangatnya Nyai ini jadi belipet mulut Nyai. Tapi Nyai kesel banget gitu loh. Orang luar seperti Nyai, kita tidak berhak mengomentari sesuatu yang ada di dalam tubuh TNI, walaupun kita mitra kerja sekalipun. Kita nggak berhak. Misalnya memang tidak ada keharmonisan antara Panglima dan Kasat, kita tidak boleh ikut mengomentari. Justru kita berusaha untuk mendamaikan mereka, ngademin mereka, ya. Jangan manas-manasin, Bu. Harusnya diademin, disatukan, ya. Itu ini minta sama Ibu Koni ya. Oke Bu Koni, coba renungkan lagi, cerdas lagi dalam menyikapi apapun supaya Ibu tidak belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.